Nah, ini sudah terekam. Baik, akan saya mulai ya, anak-anak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melakukan pembelajaran secara daring atau tatap maya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Pada pagi hari ini nanti kita akan mengadakan pembelajaran tentang zat aditif pada makanan. Jadi kalian nanti perhatikan slide atau tayangan yang akan saya tampilkan. Kemudian nanti juga di classroom kalian bisa melihat link materinya yang secara lengkap sehingga kalian bisa mempelajari dengan lebih baik. Perlu saya ingatkan untuk penilaian harian, kalian sebelumnya juga yang belum mengerjakan, silahkan untuk dikerjakan, linknya juga ada di Google Classroom. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita mempelajari bersama zat aditif pada makanan. Nah, kita sering melihat makanan ya, atau menikmati makanan, melihat makanan yang menarik, itu sebabnya apa itu? Makanan yang menarik. Bisa kalian isi di itu kolom chat ya. Kenapa kok makanan menarik? Coba kira-kira. Di kolom chat kalian ketik. Apa yang menyebabkan makanan menjadi menarik? Coba. Kalian ketik di kolom chat. Ayo. Kalian kan sering melihat makanan atau minuman, itu kok menarik. Itu dari apanya? Silakan diketik, nggak apa-apa. Bentuknya, ya bentuknya yang unik ya. Bentuk seperti boneka atau yang lainnya ya. Dari keenakan, Pak, dari rasanya ya, dari wujudnya menarik ya. Terus, ayo yang lain lagi dari bentuknya ya, ada bentuk lingkaran, makanan yang bentuknya hati mungkin ya, dan lain-lain. Dari keenakan berarti dari rasanya ya. Terus, ayo apa lagi? Ya, silakan diketik di situ. Jangan takut salah ya, nggak apa-apa kita berinteraksi. Ya, silakan dari bentuknya, dari rasanya ya. Ada lagi? Ya, nggak apa-apa, jangan takut salah. Nah, sambil menunggu kamu menjawab juga, saya akan menampilkan slide ya. Slide paparan ya, paparan materi. Ya, silakan. Ya, dari warnanya betul. Dari warnanya yang menarik ya, kalian. Nah, dari warna yang menarik itu kan kalian tahu. Ada yang dengan warna alami ya, dengan kunyit misal nasi kuning ya, atau dengan pewarna buatan misal warna-warna yang menyolok itu bisa digunakan. Nah, kita akan masuk ke materi ya. Bisa dilihat di tayangan? Bisa, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini materi kita zat aditif pada makanan. Nah, ini kita pagi-pagi lapar ya melihat apa ini makanan tradisional ya. Getuk lindri ini ya.
kalau nggak salah. Ini warna-warni ya, ada kuning, ada hijau, ada coklat, ya, ada pink ya, ada pink, terus ditambah warna putih di atasnya ini ditaburi ampas kelapa mungkin ya. Nah, ini yang membuat makanan menjadi menarik. Jadi di sini bentuknya juga dibuat ini garis-garis, ini juga menambah daya tarik. Tadi betul dari bentuknya, dari warnanya, kemudian kalau dimakan rasanya menjadi enak gitu. Nah, itu dari rasa ya, dari bentuk, dari warna dan dari rasa. Nah, kita masuk ke materi apa itu zat aditif ya pada makanan. Nah, bisa kalian sambil mencatat juga bisa ya, ngerangkum gitu di rumah. Jadi seperti kita pembelajaran di kelas. Zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman ya dengan tujuan untuk mempercantik warnanya, menguatkan rasanya, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk dan lain-lain. Jadi tadi memperpanjang umur penyimpanan produk maksudnya agar lebih awet, maka diberi pengawet. Jadi tadi kalian sudah berdiskusi tadi dari bentuknya, dari warnanya berarti diberi pewarna ya. Kemudian dari rasanya diberi penyedap rasa dan dari awetnya makanan maka diberi pengawet. Jadi zat aditif ini dari kata add dalam bahasa Inggris kan add kan artinya ditambahkan. Jadi zat yang ditambahkan pada makanan. Nah, kita kembali lagi. Kemudian apa fungsinya? Fungsi dari zat aditif ya. Sini. Nah, ini menarik ya, makanan jadi lapar pagi-pagi, ada jajanan. Enak sekali ini ada yang mau. Sayangnya gambar ya. Nah, dari fungsinya macam zat aditif sesuai dengan fungsinya yaitu zat aditif digunakan sebagai pemanis. Tadi dari rasanya ya. Rasanya kan ada yang manis itu karena diberi pemanis. Pemanis ini tentu ada yang pemanis alami ya. Contohnya gula pasir itu ya. Dari tebu ya, dari tebu itu kan alami. Kemudian ada yang pemanis buatan. Pemanis buatan itu bukan dari bahan-bahan yang alami. Contohnya misalkan kalau kita kenal sehari-hari kan sari manis ya. Sari manis itu pemanis buatan. Itu misalkan sakarin dan lain sebagainya. Kemudian penambah rasa atau penyedap. Kita kenal bumbu dapur ini yang anak putri. Anak putra juga tidak kalah ya, boleh memasak juga sama saja. Itu dengan bumbu dapur ya. Bumbu dapur itu ada apa? Laos, ada kunyit, ada jahe dan lain sebagainya. Itu yang alami. Kemudian ada yang buatan, misalkan MSG. Ini yang kurang baik ya, yang dihindari, monosodium glutamat. Itu yang pemanis penyedap rasa buatan yang kurang baik. Kemudian penambah aroma. Aromanya menjadi wangi, misalkan pandan ya. Itu yang secara alami daun pandan untuk pengharum, bikin kolak pisang ya, pakai daun pandan. Kemudian penambah aroma yang buatan, misalkan aroma jeruk itu bisa dibuat secara buatan. Kemudian pewarna juga pewarna alami dan pewarna buatan. Misalkan
pewarna alami misalkan warna hijau, daun suji ya, atau warna kuning, kunyit, itu nasi kuning kan pakai kunyit, itu pewarna alami. Kemudian kalau pewarna buatan dibuat bukan dari makhluk hidup ya. Kemudian pengawet ini bisa ikan asin, itu kan pakai pakai garam ya, pakai garam itu untuk mengawetkan ya, dijemur pakai garam, itu untuk pengawet alami ya. Kalau pengawet buatan itu dibuat dengan bahan yang bukan dari makhluk hidup. Nanti untuk penjelasan lengkap kalian baca di Google Classroom, di situ ada link untuk materi zat aditif dan zat adiktif tadi. Baik, kita kembali ke depan. Kemudian jenis zat aditif. Nah, tadi zat aditif secara umum dibagi dua tadi ya. Zat aditif alami, yaitu yang terbuat dari bahan-bahan alami, dari makhluk hidup ya, dari tumbuh-tumbuhan misalnya, atau dari hewan misalnya. Ini contohnya yang alami, ada bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Kemudian jenis zat aditif yang kedua secara umum adalah zat aditif buatan atau sintetis, yaitu yang terbuat dari bahan yang bukan dari makhluk hidup. Ini contohnya monosodium glutamat. Ini terbuat bukan dari makhluk hidup. Jadi dinamakan zat aditif buatan, dari zat kimia yang direaksikan secara kimiawi yang bukan dari makhluk hidup. Nanti contoh-contohnya ada di website Guru Spensaka yang di-share di Classroom ya. Nah, untuk dampaknya akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Jadi zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan yang memiliki berbagai fungsi tadi, dan secara umum zat aditif itu ada dua jenis, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, kita lihat di grup Spensakanya biar lebih jelas. Bisa dilihat ini ya. Bisa, Pak. Bisa, ya. Ini kalian nanti pelajari di sini. Ini fungsinya. Oh ya, tadi ada yang kurang saya tampilkan. Ini di sini normanya ya. Norma ketika kita menggunakan zat aditif pada makanan, atau aturan ini ya, tidak boleh asal menggunakan. Makanya kalian juga dalam memilih makanan harus hati-hati ya. Barangkali ada makanan yang kurang sehat karena diberi zat aditif yang kurang sehat untuk manusia. Norma atau aturan penggunaan zat aditif yang pertama, dapat mempertahankan nilai gizi makanan tersebut. Jadi nilai gizinya tidak boleh hilang ya. Yang kedua, tidak mengurangi zat-zat esensial atau zat penting yang ada di dalam makanan. Kemudian mempertahankan atau memperbaiki mutu makanan, bukannya merusak makanan ya. Bukannya merusak mutu makanan. Kemudian menarik bagi konsumen tetapi tidak merupakan suatu penipuan. Jadi ini misal tampilannya itu bukan asli ya, bukan makanan. Ternyata itu hanya untuk mengelabui
konsumen, itu tidak boleh. Itu harus yang asli. Menariknya itu memang benar-benar bisa dimakan. Oke, kita kembali ke web. Ini yang terbaru, materi terbaru. Nah, ini ada, nanti kalian pelajari ya, yang pewarna di sini ada sesuai fungsinya ya, pemanis. Nah, ini ada pemanis buatan, ada aspartam, tingkatnya 200 kali lebih manis dari gula tebu. Sakarin 300 kali lebih manis dari gula tebu. Dan seterusnya. Nah, ini perbedaan pemanis alami dan pemanis buatan. Ini nanti kalian pelajari ya. Pemanis alami pada suhu tinggi bisa terurai. Pemanis buatan cukup stabil bila dipanaskan. Pemanis alami memiliki kalori yang tinggi. Pemanis buatan memiliki kalori yang rendah. Pemanis alami berasa manis normal. Yang buatan jauh lebih manis rasanya. Pahit kadang ya. Pemanis alami lebih aman dikonsumsi. Pemanis buatan sebagian berpotensi menyebabkan karsinogen atau bisa berpotensi menyebabkan kanker ya. Makanya hati-hati dengan pemanis ya yang kurang sehat. Kemudian penyedap rasa ini yang alami. Kemudian yang buatan tadi vetsin atau MSG. Kemudian ada GMP, nukleotida seperti guanosin monofosfat, ini juga sintetis. Kemudian pengawet, ini alami. Yang buatan, ini ada natrium benzoat, asam benzoat. Kalau ada benzoatnya itu biasanya pengawet ya. Ini kegunaannya bisa kalian pelajari. Pemberi aroma tadi sintetis ya, tadi aroma buah tadi nanas, apel, jeruk gitu. Dan pengasam, bahan pengatur keasaman pangan yang dapat menghilangkan rasa mual saat mengkonsumsi makanan. Mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan keasaman makanan. Jeruk nipis ini yang alami ya. Yang sintetis itu cuka. Asam cuka itu buatan ya. Kalau makan bakso jangan terlalu banyak cukanya ya. Antioksidan yang mencegah terjadinya kerusakan oksidatif dalam makanan. Zat yang dalam konsentrasi lebih rendah daripada konsentrasi zat yang dapat dioksidasi secara nyata dapat menunda atau menghambat oksidasi substrat tersebut. Contohnya lecithin, vitamin C, tocopherol, yang sintetis ascorbil palmitat, butil hidroksianisol, dan lain-lain ya. Ini untuk biar makanan awet, antioksidan. Pengemulsi, pemantap, dan pengental. Ini bisa kalian pelajari nanti. Kemudian ada pengeras, ada sukuestran. Membantu mengikat ion logam polivalan. Anti kempal. Mencegah proses penggumpalan. Pemutih. Memutihkan bahan yang dicampurinya. Pembuatan tepung. Penambah gizi. Untuk meningkatkan gizi ya. Asam askorbat, ferrifosfat, vitamin A, vitamin D.
Ini yang tidak boleh digunakan, contohnya formalin dan boraks ya. Ini karena pewarna tekstil, hati-hati. Ini bahan makanan yang mengandung formalin, memiliki ciri-ciri. Ini kalian bisa pelajari nanti ya. Nah, ini untuk materi kita hari ini. Silakan barangkali ada pertanyaan bisa ditulis atau disampaikan langsung di sini. Nah, ini kita muncul semua ya. Nah, jadi itu untuk materi hari ini. Oh, itu ada pertanyaan kapan ada perlombaan antar sekolah. Itu nanti bisa ditanyakan ke wali kelas kalian ya. Iya, enggak apa-apa. Bisa ditanyakan ke wali kelas kalian. Ini tadi ada yang menjawab dari keunikan makanan. Oh ya, ya keunikan jadi dari bentuknya ya, mungkin juga yang unik-unik ya, betul. Baik, perlu saya ingatkan lagi untuk apa? Untuk penilaian harian ya, yang belum penilaian harian sistem pencernaan manusia itu kalian kerjakan ya, linknya ada di Classroom semua. Kalau kalian mencari link yang belum kalian kerjakan, kalian lihat di Classroom ya. Oke, baik. Kalian bisa membuka kamera yang bisa akan saya screenshot ya untuk dokumentasi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Walaupun ini apa? Sebentar, tapi nanti harapannya ke depan kalian bisa membiasakan untuk menggunakan Classroom. Ya. Baik, satu lagi. Ya, kolom komentar sementara boleh ya untuk ngobrol yang lain. Tapi ke depan kita fokuskan untuk pembelajaran ya, biar nanti kita bisa fokus belajar dengan Classroom, dengan apa Google Meet. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Cukup jelas ya? Iya, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk materi kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan. Nanti rekamannya mudah-mudahan bisa saya simpan di YouTube, saya bagikan bagi yang belum bisa mengikuti, sehingga pertemuan-pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Intinya kalau saya mengadakan Google Meet, kalian siap saja ya, walaupun mendadak juga nanti waktunya biasanya jam pembelajaran kalian. Jadi fleksibel saja, kalian kalau belum siap ya bisa tidak dengan wajah ya, tapi
kalau sudah siap bisa ditampilkan wajah seperti saya ini, kalian bisa dengan background sehingga di belakang tidak kelihatan itu. Kalian bisa pelajari dengan background. Baik, terima kasih anak-anak. Sukses selalu untuk kalian, tetap semangat belajar ya. Nanti kalian lanjutkan dengan merangkum materi yang ada di web Guru Spensaka, membuat rangkuman untuk belajar sendiri ya, tidak untuk dikumpulkan. Kemudian sekali lagi yang belum mengerjakan penilaian harian sebelumnya, silakan kalian kerjakan, linknya ada di Classroom. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.